Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 275 dengan tema riba dan akibatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alatina utai wong akeh yakuluna kang padha mangan sapa alatina mangan ariba ing riba. Iku layakumuna ora bisa tangi sapa alatina ila kama yakumu kejaba kaya oleh tangi sapa alati wong yatakhabbatuhu kang jengkaaken ing alati sapa setan minal masi sangking edan kesurupan. Dalika utai mengkono ikop akibatnya iku bi anahum kelawan satune alladzina iku qalu padha ngucap sapa alladzina innamal bai'u angin pestine utawi dodolan iku mislu riba umpamane riba wa khalalan ngalalaken sapa Allah Gusti Allah al-bai'a ing dodolan jual beli wa harama lan ngaramake sapa Allah ariba ing riba faman mongko sapane wong ja'ahu kanekani ing man apa mau idatun pitutur min rabi saking pengirani man ja'ahu fangtaha mongko marani sapa man falahu mongko iku katiman ma utai barang salaf kang wis dingin apa ma wa amruhu utai perkarane man ja'ahu iku ilallahi marang Allah. Wa man lan sing sapane wong kang baleni sapa man faulaika mongko utawi man iku askabunar wong kang duweni bagian neraka wahum iku askabunar wong kang duweni bagian neraka hum utawi man ngadam baleni fiha ing dalem nar iku khaliduna padha langgeng kabeh. Surat Al-Baqarah ayat 275 dengan tema riba dan akibatnya. Dengan subtema Allah menerangkan, yaitu Allah melarang siapapun pemakan riba. Memakan riba itu dilarang oleh Allah. Maksudnya memakan harta manusia dengan cara tidak sah. Juga diterangkan akibat yang akan dialami pemakan riba, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ayat 275.
ada dua macam riba yang dikenal, yaitu satu, pelan-pelan, riba nasi'ah, dua, riba fadl. Yang dimaksud riba nasi'ah ialah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berutang meminta penundaan pembayaran utangnya. Contoh, A berutang kepada B sebanyak Rp1.000, dan akan dikembalikan setelah habis masa 1 bulan. Ternyata setelah habis masa 1 bulan, A belum sanggup membayar utangnya. Karena itu A meminta kepada B agar bersedia menerima penundaan pembayaran. Nah, si B bersedia menunda waktu pembayaran dengan syarat A harus menambah pembayaran sehingga menjadi 1.300. Nah, tambahan pembayaran dengan penundaan waktu serupa ini yang disebut riba nasi'ah. Ya, tambahan pembayaran ini mungkin berkali-kali kok dilakukan. Karena apa? Pihak yang berutang selalu meminta penundaan pembayaran, kan tidak punya uang. Sehingga apa akhirnya? A tidak sanggup lagi membayarnya. Bahkan ini kadang-kadang dirinya sendiri, si A itu terpaksa dijual untuk membayar utangnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 130. Yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan ngaji ini mudah-mudahan kita, khususnya saya sendiri, berdoa dan berusaha untuk melepaskan dari riba. Amin. Riba nasi'ah yang sudah dijelaskan di atas tadi itu sudah banyak berlaku di kalangan orang Arab jahiliyah zaman dulu. Itu sampai sekarang masih berkembang sampai di Indonesia atau di masyarakat, bahkan dunia belum habis itu masih berjalan itu. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita menghindari itu. Amin. Yang kedua, riba fadl. Riba fadl yaitu menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan, memberi tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya. Contoh ini contoh. Seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram. Itu sebagai imbalan bagi emas 24 karat. Nah, riba fadl ini diharamkan juga. Yang sudah dijelaskan dalam hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad. Artinya begini. Janganlah kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair padi ladang dengan syair, tamar dengan tamar atau kurma, garam dengan garam, kecuali sama jenis, sama kadarnya, dan sama-sama tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka sesungguhnya dia telah melakukan riba. Itu masalah riba. Dilanjutkan. Allah menegaskan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sebab ada pandangan jual beli itu sama dengan riba. Tidak sama ini.
ada perbedaan. Kalau jual beli itu ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli. Terus ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak. Penjual pembeli itu sama-sama untung. Dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar, ya biasa-biasa, standar biasa, yang sesuai dengan usaha yang telah dilakukan antara penjual dan pembeli. Tapi kalau riba lain. Kalau riba itu tidak ada penukaran dan tidak ada penggantian yang seimbang. Yang hanya itu ada semacam pemerasan yang tidak langsung. Jadi sistem pemerasan yang secara tidak langsung itu yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan barang atau yang meminjam dalam keadaan terpaksa. Nah, ini itu beda riba dengan jual beli. Ya. Allah menerangkan akibat yang dialami oleh pemakan riba. Perkataan yang diucapkan oleh pemakan riba, pikiran yang sedang mempengaruhi keadaan pemakan riba, dan penegasan Allah tentang hukum jual beli dan riba. Maka Allah mengajak para pemakan riba, mungkin juga kita, mungkin ya, dengan ajakan yang lemah lembut, yang langsung meresap ke dalam hati nurani kita atau orang lain. Itu sebagai kelanjutan dari ayat-ayat yang saya terangkan di atas tadi. Maka Allah menyebut larangan tentang riba itu dengan cara mauidhah. Mauidhah itu pengajaran atau nasihat. Maksudnya gini, larangan memakan riba adalah larangan yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Memang betul kok, yakin itu. Agar apa? Hidup kita itu bahagia di dunia dan akhirat. Hidup dalam lingkungan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia. Hidup yang penuh ketentraman dan kedamaian, mudah-mudahan bisa terwujud, amin. Jadi Al-Quran itu benar iki mauidhah hasanah, mauidhah pada kita. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, amin, amin ya rabbal alamin. Akhir ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan riba dan orang-orang yang telah berhenti melakukan riba kemudian mengerjakannya kembali setelah turunnya larangan riba ayat pada ayat ini, mereka yang memakan riba itu termasuk penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Menurut sebagian mufassir ahli tafsir, dosa besar yang ditimpakan kepada pemakan riba itu disebabkan begini. Karena di dalam hati pemakan riba itu telah tertanam rasa cinta harta. Betul, saya akui ini. Lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Betul. Mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri, bukan karena Allah. Individualis. Nah, orang yang demikian ini adalah orang yang tidak mungkin tumbuh dalam jiwanya iman yang sebenarnya. Nah, iman yang sebenarnya itu iman yang didasarkan pada perasaan, yang didasarkan pengakuan dan ketundukan kepada Allah. Seandainya pemakan riba yang demikian masih mengaku beriman pada Allah, maka imannya itu adalah iman di bibir saja, itu tidak di hati. Cara wong Jawa lambe tok, cara Jawa. Imannya sangat tipis, tidak sampai ke dalam lubuk hati sanubarinya, sangat dalam, tidak sampai. Menurut Hasan Al-Basri, iman itu bukanlah perhiasan mulut dan angan-angan kosong, bukan, tetapi iman itu adalah ikrar yang kuat di dalam hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Maka barang siapa yang mengatakan kebaikan dengan lidahnya
sedang perbuatannya tidak pantas, Allah menolak pengakuannya itu. Barang siapa mengatakan kebaikan sedangkan perbuatannya baik pula, nah itulah amal itulah yang akan mengangkat derajatnya. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersabda, Allah tidak memandang kepada bentuk jasmani dan harta bendamu, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amalmu. Amal kita ini loh yang dipandang oleh Allah, supaya kita berhati-hati dan berdoa dijauhkan dari pemakan riba. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.